Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya saya ucapkan semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Dan tentunya kembali lagi berjumpa dengan saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini, program Tribun Timur Update edisi Senin 28 Agustus 2023. Dan tentu Tribun Timur akan menyajikan informasi-informasi aktual, terupdate, terkini dan juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga tentunya akan langsung dilaporkan oleh reporter Tribun Timur yang telah menghimpun berita ini atau juga yang ada di lokasi. Dan tentu kita akan membahas terkait dua topik pada hari ini. Yang pertama mengenai perawat dipukul di Luwu dan penutupan F8 Makassar bertabur artis. Jadi ada dua informasi akan kita bagikan yang tentunya satunya tentunya memilukan bagi untuk kita ketahui, dan yang satunya juga cukup menggembirakan bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan untuk mengetahui kelanjutannya, kami sudah terhubung bersama dua rekan Tribun Timur, reporter Sauki dan juga Siti Amina. Untuk itu kita melangkah ke topik yang pertama terkait pemukulan satu perawat di Kabupaten Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Sauki? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, boleh disampaikan kepada Tribuners lebih lengkap dan detailnya terkait kronologi insiden yang menimpa salah satu perawat di Kabupaten Luwu seperti apa dan juga kejadiannya di mana. Silakan. Ya, benar telah terjadi pengeroyokan oleh sekelompok warga atau lebih tepatnya keluarga pasien di Puskesmas Kecamatan 2, Kabupaten Luwu. Jadi yang menjadi korban pada saat itu adalah Arpa, salah satu perawat. Kronologi bermula ketika Arpa sedang menangani 3 pasien kecelakaan lalu lintas yang tak jauh dari Puskesmas 2. Kemudian setelah hendak merawat pasien tersebut, keluarga dari pasien itu kemudian banyak mencoba masuk untuk melihat anggota keluarganya yang telah menjadi korban itu. Namun karena kondisi ruangan puskesmas yang sudah cukup sesak, sehingga Arpa meminta untuk sebagian dari keluarga pasien untuk menunggu di luar. Namun perintah dari Arpa tersebut rupanya membuat emosi dari keluarga pasien itu memuncak, sehingga Arpa dan keluarga pasien itu sempat cekcok dulu, baru dilanjut dengan pemukulan atau pengeroyokan dari keluarga pasien. Begitu kronologinya, Bu. Mungkin terjadi pada saat hari Minggu kemarin di tanggal 27 Agustus, tepatnya pukul berapa mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners? Kejadiannya itu hari Sabtu pukul 16:15 waktu Indonesia Tengah sore. Jadi setelah kejadian itu malamnya sekitar pukul 12 malam, tengah malam, Arpa kemudian melakukan visum di Rumah Sakit Batara Guru, Kota Bilopa, dan melakukan pelaporan di Satreskrim Polres Luwu. Jadi untuk saat ini kasus dari Arpa sudah ditangani dari Satreskrim Polres Luwu. Begitu.
Baik, iya. Sebelumnya mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners terkait kondisi di Puskesmas sebelum terjadi insiden, apakah memang cukup padat masyarakat atau juga pasien-pasien banyak berdatangan atau seperti apa? Ya, saat itu memang tiga pasien ini, pasien kecelakaan lalu lintas itu perlu mendapat perawatan intensif. Jadi saat itu mereka dibawa ke ruang IGD. Namun karena banyaknya keluarga yang ingin melihat, keluarga ingin melihat pasien pasien tersebut, jadi ARPA kemudian meminta mereka untuk keluar. Namun rupanya niat ARPA itu tidak direspon dengan baik sehingga keluarga pasien itu malah memukul ARPA. Memang pada saat itu butuh ruang yang steril untuk menangani pasien yang sedang kritis. Katanya juga seperti itu. Ya, jadi maksudnya satu perawat ini yaitu ARPA memang niatnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Puskesmas bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan IGD tersebut ya untuk melakukan Ya, penanganan. Kemudian mungkin yang memicu kejadian ini apakah ada statement mungkin yang disampaikan oleh ARPA atau mungkin langsung dari pihak keluarga yang naik pitam? dari keterangan Kepala Puskesmas Gua, Pak Bambang Irawan pada waktu itu, karena beliau juga melihat kondisi di lapangan, pada saat itu memang ARPA meminta dengan nada yang sopan dan baik-baik kepada keluarga pasien. Namun memang karena mungkin keluarga pasien ini khawatir dan ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi dari keluarganya, dia mencoba untuk merangsang masuk, tapi karena diminta ARPA untuk keluar, jadi mereka langsung naik pitam atau emosi, kemudian sempat adu mulut dan diakhiri dengan pengeroyokan. Begitu, Fia. Baik, iya kejadiannya ini mungkin berlangsung di dalam puskesmas kemudian dibawa keluar di luar puskesmas, benar seperti itu? Ya, ya begitu kan, Bu. Jadi Oke. adu mulut dulu di dalam, kemudian mereka keluar untuk berbicara terkait prosedur itu. Kenapa mereka diminta untuk keluar supaya perawat dan dokter yang ada di sana bisa menangani keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Namun beberapa pihak dari keluarga pasien tidak terima, lantas adu mulut dengan ARPA, lalu kemudian diakhiri dengan perkelahian itu atau pengeroyokan itu. Begitu kan, Fia. Baik, dengan adanya insiden pengeroyokan tersebut, bagaimana kabar dari ARPA, seorang perawat yang menjadi korban atas insiden tersebut? Apakah mungkin mengalami Ya, luka berat atau seperti apa? ya, tadi saya konfirmasi Kepala Puskesmas 2, Pak Bambang mengaku saat ini ARPA sudah diistirahatkan dulu dari tugasnya sebagai perawat di Puskesmas 2 untuk yang dialami ARPA itu cuma luka-luka katanya di bagian kepala, dan saat ini memang dilepas tugaskan dulu untuk tugasnya sebagai perawat sampai kondisi fisik dan psikologisnya itu sudah pulih, begitu kan Tio. Kalau boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui, total ada berapa orang yang ikut terlibat dalam insiden tersebut, insiden pengeroyokan tersebut? Karena bisa dilihat dari video-video yang beredar di sosial media, sangat banyak ya orang yang ikut mengeroyoki satu orang perawat ini. Ya, dari keterangan kepolisian sampai saat ini penyidik belum mau mengungkap berapa orang yang menjadi tersangka karena sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Update terakhir itu sudah ada 5 saksi yang diperiksa dan sudah ada 2 nama calon tersangka yang mungkin akan menjadi tersangka nantinya, begitu kan. Mhm. Lantas penanganan dari kepolisian mungkin akan ada memakan waktu berapa lama maksud saya? Paling lambat kurang dari sepekan, jajaran dari penyidik Satreskrim Polres Luwu itu sudah menyimpulkan siapa yang menjadi tersangka pengeroyokan pada ARPA pada waktu itu, begitu kan. Baik, ya bagaimana dengan respon organisasi perawat di Kabupaten Luwu dan juga Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah rekan Sauki sudah menghimpun informasi ini? Ya, kemarin dari pengurus DPW
Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan PPNI Sulawesi Selatan itu sudah melakukan konferensi pers, dan ketuanya Pak Abdul Rahmat sangat mengutuk kegiatan, sangat mengutuk atas kejadian tersebut dan meminta Polres Luwu untuk bagaimana bisa mengusut tuntas dan menangkap siapa-siapa saja pelaku dari pengeroyokan terhadap salah satu perawat yang ada di Puskesmas Buah. Begitu juga dengan Ketua PPNI Luwu, beliau juga sama-sama meminta agar kasus ini dikawal dengan baik sehingga ARPA bisa mendapatkan keadilan dari apa yang dialami dari pengeroyokan oleh salah satu pihak keluarga pasien. Begitu kan, Tio? Ya, tentunya respon dari organisasi baik itu yang ada di kabupaten dan juga provinsi sangat mengawal isu ini, bagaimana pelaku harus ditindaklanjuti. Benar demikian, rekan Sauki? Ya. Baik, ya, ini terkait aktivitas di Puskesmas Buah setelah insiden pemukulan kemarin, bagaimana? Apakah masih ramai dikunjungi pasien atau seperti apa? Kalau aktivitas sendiri menurut Kepala Puskesmas sekarang masih tetap dibuka untuk pelayanan medis, namun memang ARPA sudah diistirahatkan dulu sambil merecovery atau membuat fisik dan psikologis ARPA itu pulih dan bisa menjalankan kembali tugasnya sebagai seorang perawat. Begitu, Fir. Berarti tidak ada perubahan jam operasional dari Puskesmas Buah tersebut? Oh iya, tetap dibuka dan menerima pasien sampai saat ini. Baik, oke, terima kasih rekan Sauki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan juga untuk informasi lebih lengkapnya kami tunggu dari rekan Sauki. Untuk itu selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, berikutnya kami akan memperlihatkan maksud saya liputan beserta wawancara bersama Abdul Rahmat selaku Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Selatan, dan juga dilanjut oleh Sahrun selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Luwu. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Terkait kejadian pemukulan perawat di Luwu itu bagaimana komentar Pak Ketua? Ya, jadi kami baru saja mendapatkan laporan terkait dengan kasus pemukulan sejawat kami, seorang perawat di Puskesmas Buah Kabupaten Luwu. Dan tentu pemukulan ini mencederai dan sekaligus membuat hati kami sebagai seorang perawat yang ada di Sulsel ini tentu sangat merasakan sedih ya. Pertama, bahwa posisi perawat sebagai garda terdepan dalam menolong masyarakat ini dengan adanya perilaku oknum yang seperti yang terjadi di Puskesmas Buah ini membuat teman-teman merasa tidak aman dan nyaman untuk memberikan pelayanan terbaik di masyarakat. Nah, olehnya itu ya tentu harapan kami sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan berharap pihak-pihak yang berwajib ini mengusut tuntas persoalan pemukulan perawat di Puskesmas Buah ini. Selain tentu sebagai warga masyarakat yang mendapatkan posisi di mata hukum itu sama, maka tentu ini adalah sebuah kekerasan yang didapatkan oleh teman sejawat kami. Jadi secara umum kami dari DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan ini mengutuk keras kekerasan yang terjadi, dan ini kasus ini sudah juga masuk di nasional. Hampir semua ketua-ketua DPW se-Indonesia ini berespon yang sama, dan tentu kita berharap ada kehadiran pemerintah dalam memberikan keamanan dan kenyamanan dalam tenaga kesehatan khususnya perawat ini melakukan pengabdian untuk menolong masyarakat. Terkait langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan, Pak? Mungkin langsung Ketua DPD yang bagus jawab ya. Langkah hukumnya seperti apa itu? Baik, jadi untuk mulai dari kejadian yang kemarin sore jam 5 itu sudah dilakukan visum dan melapor di Polres Luwu. Itu
merasa tidak aman dengan adanya perlakuan kepada teman-teman yang ada di perawat khususnya di Kabupaten Luwu. Jadi langkah pun sudah jalan dan insya Allah teman-teman untuk di Kabupaten Luwu ini dan support dari DPW dan pusat itu tetap kami akan kawal masalah ini. Untuk aktivitas pelayanan perawat, apakah tetap berjalan ataukah untuk sementara dihentikan di sana? Untuk sementara tetap jalan karena penerimaan itu adalah pelayanan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu itu tidak jalan, tapi tidak dipungkiri juga bahwa ini tetap harus dijalankan proses hukumnya ini supaya ada rasa umumnya perawat ini untuk kita. Kalau dari pusat Pak sudah ada perintah atau seperti apa pesan-pesan dari pusat? Ya, jadi kasus ini juga sudah kami laporkan ke Dewan Pengurus Pusat dan perintah Dewan Pengurus Pusat adalah menindaklanjuti kasus ini. Kami dari organisasi profesi pasti akan mengawal Pak ini, mengawal sebagaimana tentunya adalah kewajiban kami dan spirit kami itu satu orang perawat terluka, seluruh perawat Indonesia terluka. Jadi kami berharap ini pemerintah serius mengusut tuntas kasus ini karena kekerasan kepada siapapun terutama untuk petugas kesehatan ini tidak bisa kita tolerir. Dengan tugas kami untuk menjaga kesehatan masyarakat harus berbanding lurus dengan rasa aman dan nyaman yang kami hadapi. Nah, itu yang kami inginkan sebagai petugas kesehatan. Cukup. Ya, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke informasi selanjutnya bersama rekan Siti Aminah yang akan melaporkan terkait Egg Festival yang berlangsung di Kota Makassar yang tentunya dikenal sebagai salah satu pesta rakyat terbesar yang ada di Kota Makassar. Untuk itu kita menyapa, selamat sore rekan Siti Aminah. Baik, selamat sore rekan Pio. Baik, gimana kabar sebelum itu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, boleh dilaporkan terkait suasana F8 selama 5 hari yang telah berlangsung mulai di tanggal 23 Agustus 2023 seperti apa, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan rekan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 telah berlangsung selama 5 hari, mulai Rabu sampai Minggu 23 sampai 27. Ini sangat menghibur banyak sekali masyarakat atau pengunjung Festival Egg, di mana Pemkot Makassar menghadirkan kejutan-kejutan yang maha dahsyat bersama dengan PT Festival 8 Indonesia untuk mungkin salah satu subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang banyak dilirik adalah panggung fusion musik, di mana ini menampilkan banyak sekali artis-artis. Ada 9 deretan artis yang hadir pada saat Festival 8. Mereka tampil bergantian, ada yang tampil hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari sampai hari terakhir. Nah, Makassar Festival Egg
Makassar International Egg Festival and Forum ini telah ditutup pada Minggu 27 Agustus 2023 malam kemarin, di mana event ini bertema Next Gen Treasure, merupakan ruang besar yang menasionalkan budaya-budaya lokal dan mengglobalkan karya-karya lokal tentunya, karena selain musisi-musisi nasional dan para kreator Nusantara yang hadir, juga Pemkot dan PT Festival 8 menghadirkan para kreator lokal di Kota Makassar. Mereka turut andil dalam gelaran Festival Egg ini. Nah, ada beberapa penampilan-penampilan selama beberapa hari. Untuk F8 sendiri ada 4 panggung yang disediakan oleh panitia, mulai dari panggung zona 1 sampai zona 4. Untuk zona 1 itu banyak sekali anak-anak atau pelajar SD dan SMP Kota Makassar yang memberikan penampilan terbaik mereka. Ada yang melakukan marching band, karnaval, kemudian ada yang melakukan tarian gandrung buloh, ada juga yang menampilkan busana dari daur ulang. Jadi selain para kreator yang hadir, yang memberikan kontribusi, partisipasi dari pelajar juga andil atau ikut bagian dalam gelaran Festival Egg ini. Untuk pembukaan pada saat Rabu 23 malam, ada pembentangan layar kapal pinisi yang menandai dibukanya event F8, dan sementara pada saat penutupan kemarin, bentangan layar pinisi itu kembali ditarik atau ditutup sebagai penanda bahwa F8 resmi ditutup. Baik, Vio di studio. Acara yang berlangsung 5 hari ini sudah sangat memeriahkan Kota Makassar begitu. Bagaimana dengan jumlah pengunjung? Mungkin rekan Ami ada menghimpun informasi terkait jumlah pengunjung hingga 5 hari. Mungkin berjumlah berapa orang? Untuk jumlah pengunjung, Wali Kota Makassar Dani Pomanto telah memprediksi atau memproyeksi jumlah pengunjung kira-kira mencapai 500.000 orang atau setengah juta pengunjung selama 5 hari berturut-turut F8 ini. Karena pada saat pembukaan sudah ada sekitar 64.000 pengunjung yang datang, dan semakin hari atau semakin hari pengunjung F8 semakin banyak. Jika dirata-ratakan sekitar 500.000 pengunjung selama 5 hari berturut-turut. Baik, Vio. Baik, tentunya ini juga didukung dengan guestar-guestar yang ikut turut andil menghadiri memeriahkan Festival Egg atau Egg Festival di Kota Makassar. Mungkin boleh disebutkan yang paling di-highlight atau mungkin yang disenangi masyarakat Kota Makassar, ada artis atau guestar dari siapa saja? Nah, ada 9 gestar atau artis-artis yang datang di F8 ini untuk menghibur para pengunjung. Yang pertama, pada saat hari pertama atau pembukaan, ada penampilan dari Coklat Band. Coklat Band sukses memukau atau menghentak panggung F8 dengan karya-karyanya yang banyak sekali bernuansa nasionalisme, dan juga pada hari kedua ada penampilan dari Feby Putri yang sukses membuat galau para pengunjung. Kemudian ada juga penampilan dari Malik The Essentials dengan genre lagunya musik jazz. Kemudian pada hari ketiga ada Govinda, ada Lobo juga, dan yang paling dinanti-nanti adalah slang. Jadi para slankers kumpul di F8 Makassar, mereka menonton artis atau band andalan mereka pada saat itu pada malam ketiga F8, dan diprediksi pengunjung terbanyak ada pada hari ketiga atau pada saat penampilan slang, dan di mana untuk penampilan slang ini panitia memberikan harga tiket khusus yakni 150.000. Nah, kalau hari-hari biasanya hanya membayar Rp20.000 untuk masuk di area F8. Kalau misalkan membawa botol 600 ml, para pengunjung bisa mendapat diskon sebanyak 50%. Jadi bisa membayar 10.000. Di luar dari penampilan slang tadi yang harganya 150.000. Nah, selain slang tentunya ada juga Ipang Lazuardi, ada Gangga Kusuma, dan ada Souja. Selain musisi nasional, Pemkot Makassar dan PT Festival 8 Indonesia juga menghadirkan beberapa musisi lokal, diantaranya ada Ska with Classic, kemudian The Joyce, Ren Project, Fat Unita, Mantan Idol, kemudian ada Sugar Daddy Band dan Home Project yang tampil pada
saat penutupan tadi malam di Anjungan Pantai Losari. Phil. Baik, ya jadi tentu ada beberapa gestar yang tentunya menjadi idaman para masyarakat atau khususnya anak muda yang ada di Kota Makassar. Terkait pertunjukan lain mungkin boleh disampaikan, mungkin selain pertunjukan musik ada penampilan apa lagi nih rekan Ami? Iya, itu tadi saya sampaikan ada penampilan dari para pelajar SD dan SMP yang menampilkan karnaval, ada marching band-nya, ada penampilan busana dari daur ulang, juga ada fashion show dari para desainer-desainer lokal hingga internasional. Nah, ada 6 desainer internasional yang berasal dari negara ASEAN yang turut ambil peran dalam gelaran F8 ini. Beberapa di antaranya ada dari negara Singapura, ada dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Kemudian selain itu ada juga ragam atraksi seni budaya lainnya seperti ada live painting, body painting, kemudian ada juga di sana ada beberapa OPD Pemkot Makassar yang juga terlibat memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat, misalnya misalnya ada dinas pemadam kebakaran yang mengedukasi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran pada saat tabung gas mengalami tabung gas terbakar. Kemudian ada juga Bapenda yang menghadirkan booth untuk memfasilitasi masyarakat membayar pajak PBB. Kemudian ada juga yang memberikan games-games seru dan menarik pada Festival 8 ini. Selain itu ada beberapa negara juga yang turut hadir membuka booth dalam gelaran F8 ini, Vio. Beberapa negara diantaranya ada India, kemudian ada Australia, dan ada Jepang juga. Mereka memperkenalkan budayanya masing-masing kepada pengunjung F8 dan juga mereka menawarkan beasiswa pendidikan luar negeri kepada seluruh pengunjung F8. Mereka menyasar tentunya pemuda-pemudi, para pelajar mulai dari pelajar SD, SMP sampai dengan mahasiswa. Mereka juga memperkenalkan kuliner khas dari negara mereka masing-masing pada saat F8. Tio. Berarti rugi rasanya jika tidak sempat kemarin menghadiri festival atau festival yang berlangsung di Pantai Losari. Dan tentunya pertanyaan dari Tribuners mungkin terkait komentar dari Pak Wali Kota Makassar terkait kegiatan ini. Apakah mungkin ke depannya di tahun depan akan berlangsung lagi, rekan Ami? Ya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Laksa dan Pomanto pada saat wawancara kemarin, bahwa F8 tahun ini sukses membuat para pengunjung terkagum-kagum, sukses membuat atau mewadahi para pelaku seni budaya di Kota Makassar dan Indonesia untuk memperlihatkan karya-karya mereka. Dan untuk Festival 8 tahun datang atau tahun 2024 nanti direncanakan lebih awal, di mana tahun ini diselenggarakan pada bulan Agustus, nanti tahun depan dilakukan pada bulan Juli, karena ditakutkan agenda ini bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan bulan politik. Jika misalnya bulan politik dimajukan pada September nanti, jadi F8 dimajukan lebih dulu agar tidak ada riak-riak atau hal-hal mungkin yang bisa mengganggu kelancaran pesta rakyat terbesar tahunan di Kota Makassar ini. Untuk itu, para panitia atau penyelenggara F8 akan lebih dulu mensosialisasikan atau mempromosikan gelaran F8 tahun 2024 nanti. Rencananya November sudah mulai start lagi untuk promosi ke seluruh wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, agar mereka bisa ikut berpartisipasi lagi dalam gelaran F8 tahun mendatang. Dan nantinya Pak Dani juga meminta kepada seluruh sponsor-sponsor besar mungkin bisa berpartisipasi lebih besar lagi, misalkan mereka mendatangkan artis atau dari pihak luar negeri bisa membawa tokoh-tokoh dunia untuk hadir di Festival 8 ini. Baik, Vio.
Terima kasih atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners ketahui secara bersama dan lebih luas lagi terkait kegiatan F8 yang tentunya banyak pemuda-pemuda atau juga masyarakat Kota Makassar, baik itu masyarakat yang ada di luar Makassar juga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan menginginkan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan berlanjut atau kontinuitas. Untuk itu terima kasih informasi yang telah dibagikan oleh rekan Ami. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan tentunya sehat-sehat. Ya baik Tribuners, berikut juga kami akan tampilkan liputan bersama wawancara Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Berikut, selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah 5 hari ini betul-betul biasanya kalau festival itu dia menurun sedikit baru naik lagi, tapi alhamdulillah ini betul-betul klimaks. Yang paling menarik adalah penutupan adalah semua talent lokal. Biasanya kita mengambil papan atas ya, jadi artis papan atas di akhir penutupan. Tapi kali ini kita coba bagaimana talent-talent lokal. Ternyata talent lokal mampu menghipnotis juga seluruh penonton dan memuaskan penonton. Itu yang lebih penting. Kalau target Pak yang kemarin yang sempat sebutkan sampai 50 yang gimana? Iya, jadi saya kira sementara dihitung, mudah-mudahan insya Allah paling tidak sama. Karena memang sekali lagi kita mementingkan kenyamanan penonton dengan membuat space penonton lebih banyak. Sehingga kita kurangi beberapa tempat-tempat yang sellable area. Kemudian yang kedua, memang kita berharap bukan banyaknya orang, tetapi nyamannya orang di dalam. Nah, memang dalam hitungan sementara diperkirakan ada 500.000 orang yang hadir dalam 5 hari. Tapi itu sudah merupakan kesyukuran bagi kami karena ini sudah berbayar. Beda sebelum berbayar memang 2 kali lipat dari itu. Dan saya kira yang kita mesti buat adalah segera kami benahi kekurangan-kekurangannya. Insya Allah tahun depan kita bikin yang lebih baik. Delegasinya kan akan ditambah lagi Pak undangannya gimana? Insya Allah ini 16 negara yang partisipasi, kita berharap bisa lebih, termasuk insya Allah mudah-mudahan ada artis-artis yang internasional bisa juga partisipasi di F8. Iya. Pak, ini kalau kita lihat kemarin program delegasi ini hanya menampilkan fashion show-nya. Iya. Nah, kemungkinan apakah tahun depan akan ada varian-varian lain Pak dari delegasi yang menampilkan? Iya. Dulu pernah ada DJ dari Prancis, pernah ada penyanyi dari Jepang, ada penyanyi dari Amerika. Nah, kita berharap ini lebih beragam lagi karena saya kira pengaruh COVID masih terasa di dunia, tapi saya kira tahun depan insya Allah bisa lebih kolaboratif lagi dari berbagai negara. Waktunya dimajukan ya Pak untuk tahun? Ya, karena pilkada itu 2 November. Kalau pilpres sama pileg kan selesai. Nah, kalau saya dengar ini informasi kemungkinan ada memajukan sekitar September sehingga supaya tidak bersinggungan dengan agenda politik, saya kira bulan 7 adalah bulan yang paling tepat. Nah, ini kan ada finishingnya Pak di belakang sebagai background dari kegiatan ini. Nah, kira-kira ancang-ancang pelaksanaan tahun depan kan ide apa lagi nih? Tahun depan saya kira tetap simbolisasi pinisi karena itu merupakan bahagian daripada harga diri Bugis Makassar. Tapi tentunya menunya kita akan tata lagi yang lebih baik lagi. Saya kira lebih menarik lagi. Jadi kita lagi cari hal-hal yang lebih fresh ya. Kami selalu F8 apa yang paling inti dari F8? Selalu ada yang baru. Selalu ada ide baru, selalu ada yang menarik di F8 Makassar. Nah, sehingga kita mulai berdiskusi dengan banyak orang, kemudian kita menyesuaikan dengan tren dunia saat ini,
dan kita minta semua pihak, terutama anak-anak muda, bisa dilihat anak-anak muda kita ya di pembukaan itu hampir semua milenial dan Gen Z. Di penutupan lebih naik lagi, maksudnya lebih orang-orang yang lebih dewasa yang tampil. Dan saya kira inilah sesungguhnya sebuah festival melibatkan semua pihak. Ada disabilitas, ada anak-anak, ada anak muda, ada organisasi daerah hadir semua di sini. Ada daerah yang kita lihat tadi bagaimana Bone menampilkan pegelaran budayanya. Dan masih banyak kekayaan yang belum tergali. Dan insya Allah dalam setahun ini kita akan menggali itu dan menampilkan di panggung F8. Untuk negara-negara sahabat ini ada target lagi untuk penambahan tahun depan? Iya, saya kira kita berharap partisipasi lebih banyak tahun depan dan ragam lebih banyak lagi. Kalau India dengan tariannya kan kemarin, kemudian Australia dengan filmnya, Belgium dengan filmnya, Portugal dengan filmnya, dan semua film-film, saya nonton film Australia sangat menginspirasi. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita itu. Nah sehingga saya kira bukan hanya festivalnya, tapi manfaat dari festival ini memberikan kita banyak pelajaran. Pelajaran tentang bagaimana negara-negara melihat kepahlawanan nasionalnya mereka. Bagaimana kita menyajikan eksplorasi kebudayaan daerah kita yang luar biasa. Coba kita lihat, satu panggung kita dengan ASEAN tidak ada bedanya. Kita sudah betul-betul setara dengan ASEAN. Nah, teman-teman APPM, para perancang mode Makassar kita lihat bagus sekali. Nah, saya kira ini sebuah tujuan F8 adalah bagaimana membuat hal-hal lokal menjadi mengglobal di panggung F8 ini. Untuk feedback Pak Oli, apakah ada juga talent-talent dari Makassar yang bakal dikirim juga keluar, misalkan kalau ada event dari negara-negara sahabat? Iya, saya kira seperti itu. Karena memang kami biasanya semua yang partisipasi ini kita juga partisipasi tempatnya. Ya sehingga kita juga ada diplomasi secara nasional dan diplomasi secara internasional. Oke, terima kasih. Ya, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 28 Agustus 2023. Tentunya jangan lupa saksikan terus perkembangan terbaru di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fernanda Jeratno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.